Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Nah, dalam kesempatan kali ini di depan saya ini sudah ada beberapa media tanam yang biasanya sering digunakan oleh pecinta tanaman untuk menaruh tanaman hiasnya. Namun perlu kita mengetahuinya satu persatu kegunaan dari masing-masing ini, dan yang pasti ada perbedaan di antara beberapanya. Oke, simak terus videonya sampai selesai biar kita sama-sama tahu kegunaan, kelebihan, dan kekurangannya dari masing-masing media tanam ini. Let's go. Nah kawan, untuk media tanam yang digunakan biasanya untuk pecinta tanaman hias, kita bisa menggunakan yang ada di depan saya ini. Yang pertama yaitu kokopit. Kokopit ini termasuk ke dalam media tanam hidroponik yang bersifat organik karena terbuat dari serbuk serabut kelapa. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan hasil dari serbuk sabut kelapa yang biasa kita gunakan di beberapa tanaman hias. Serbuk kelapa ini sangat bermanfaat sekali buat tanaman hias karena memiliki bentuk tekstur yang mirip dengan tanah. Namun perbedaan kokopit dengan media tanah hanya pada kandungan nutrisinya, di mana kokopit tidak mengandung unsur hara seperti tanah. Oleh sebab itu, para sahabat anggrek semuanya, untuk menanam tumbuhan dengan kokopit, tanaman tidak hanya disiram air, melainkan juga larutan nutrisi. Kemudian untuk kelebihan dan manfaat yang kedua dari kokopit ini, salah satunya yaitu mampu menyerap air dengan baik. Nah, biasanya kokopit atau serabut kelapa yang digunakan sebagai media tanam buat tanaman hias itu sering atau lebih baik digunakan untuk dataran rendah. Jadi biasanya dengan suhu yang ada di dataran rendah itu suhu udaranya sangat minim sekali. Jadi alangkah baiknya media serabut kelapa atau serbuk kelapa ini bisa dijadikan media karena sangat baik untuk menyerap air. Karena kokopit bisa menyimpan dan mempertahankan air 10 kali lebih baik dari tanah. Dan hal ini sangat baik tentunya bagi tanaman yang tumbuh dengan sistem hidroponik karena dapat menjaga air dengan baik, akar tanaman tidak mudah kering dan dapat terhidrasi dengan baik. Nah, untuk manfaat selanjutnya dari kokopit ini, ternyata para sahabat anggrek, kokopit ini sangat ramah sekali terhadap lingkungan dan juga dapat terdegradasi dalam tanah dengan baik jika sudah tidak digunakan. Kemudian selain itu, kokopit itu juga dapat didaur ulang kembali menjadi media tanam baru tentunya dengan beberapa proses tertentu. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya ketika kita menggunakan media tanam berupa kokopit ini, karena juga selain ramah dengan lingkungan, penyikapan terhadap lingkungan yang kita tempati juga sangat aman sekali tentunya. Dan yang tidak kalah penting juga para sahabat anggrek, kokopit ini merupakan jenis media tanam yang mana di dalamnya kalau terdapat hama yang berasal dari tanah, hamanya tidak suka berada dalam kokopit. Jadi hal yang terpenting tentunya dalam media tanah yang berupa kokopit ini bisa melindungi tanaman dengan baik dan menjaganya dari serangan hama. Dan manfaat selanjutnya untuk kokopit ini ternyata sangat mudah sekali untuk pemula. Jadi bagi Anda yang memiliki atau menyukai hobi memiliki tanaman hias, bagaimana cara merawatnya dengan baik, alangkah baiknya Anda menggunakan media kokopit ini sebagai media tanamnya. Contoh, kalau kita memiliki anggrek bulan ya, anggrek bulan itu identik dengan akar atau ciri-ciri pertumbuhannya yang menyukai kelembaban air yang sangat tinggi sekali. Nah, cocok sekali kokopit ini dijadikan sebagai media tanam karena mampu menyimpan air lebih banyak. Jadi sangat baik sekali untuk pertumbuhan anggrek bulan itu sendiri.
Namun para sahabat anggrek dimanapun berada dan sahabat tanaman hias dimanapun berada, dari beberapa manfaat dan kelebihan yang dimiliki oleh kokopit ini juga kita harus memperhatikan dan mengetahui kekurangan dari kokopit. Salah satunya itu kokopit ini tidak steril dari patogen. Ya, meskipun kokopit tidak mengandung hama, tetap saja sebelum digunakan kokopit harus disterilkan atau dibersihkan terlebih dahulu dengan cara mencucinya dan mengeringkannya terlebih dahulu. Kemudian kurang cocok untuk akar tanaman yang tidak suka basah. Nah, kalau kita menanam atau mempunyai tanaman hias yang ciri akar tanamannya itu tidak suka basah, kokopit ini kurang baik untuk media tanam. Karena dari kelebihan kokopit tadi mampu menahan air, jika tanaman hias kita akar tanamannya tidak suka dengan basah, maka kurang baik. Kemudian salah satu kekurangannya juga kokopit ini tidak mengandung unsur hara atau inert. Meskipun bentuk dan teksturnya mirip tanah, ingat bahwa kokopit tidak mengandung unsur hara apapun, sehingga saat digunakan sebagai media tanam perlu ditambahkan larutan nutrisi dan suplemen yang mendukung pertumbuhan tanaman. Nah kawan, untuk media tanam yang kedua ini ada arang sekam. Nah, arang sekam ini merupakan limbah pertanian yang memiliki sifat poros, ringan, tidak kotor, sehingga sangatlah cocok untuk menahan air. Nah, penggunaan arang sekam ini sendiri cukup meluas dalam budidaya tanaman hias apapun, baik itu sayuran, terutama budidaya hidroponik. Nah kawan, perlu diketahui bahwa untuk arang sekam itu sendiri itu ada dua jenis yang dipakai untuk media tanaman hias. Yang pertama yang hangusnya 50% itu sangat cocok dan baik sebagai media tanam atau dicampur, tetapi kurang baik untuk semai bibit, misalkan untuk adenium itu kurang baik. Nah kemudian yang kedua yang hangusnya itu 100%. Nah kalau hangusnya itu 100% itu sangat cocok sekali untuk media atau campuran dan juga baik untuk semai karena lebih steril, soalnya kelembaban saat membuat tidak perlu diperhatikan, tapi saat aplikasiannya ke tanaman, saat mengaplikasikannya ke tanaman, asal jangan becek saja, akan baik-baik saja terhadap tanaman kita. Nah kawan, selain manfaat di atas tadi, ternyata arang sekam ini juga mengandung bahan organik dan merupakan kompos bagi tanah. Bahan organik yang ada di dalamnya berfungsi memperbaiki sifat tanah dan membantu mengikat unsur-unsur dalam tanah seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Namun perlu diingat, kandungan unsur hara sekam itu tak sebanyak yang ada di pupuk buatan. Maka penggunaan yang terbaik adalah dengan mencampur antara kompos dan pupuk buatan dengan intensitas sesuai kebutuhan tanah. Dan manfaat yang lain yang ada pada arang sekam ini yaitu untuk meningkatkan unsur hara dalam tanah dan juga meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air, sehingga kelembaban pada akar tanaman akan terjaga dengan baik. Nah kawan, manfaat yang lain dari arang sekam ini yaitu bisa mempertahankan kelembaban. Apabila arang ditambahkan ke dalam tanah, akan dapat mengikat air dan melepaskannya jika tanah menjadi kering. Kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman, kemudian menggemburkan tanah, mengatur pH, dan menyuburkan tanah. Karena arang sekam ini mengandung mineral yang juga merupakan unsur hara bagi tanaman. Dan yang pasti, arang sekam ini bisa menjaga sirkulasi udara pada media tanaman. Jadi sangat banyak sekali manfaat yang ada pada arang sekam ini, sehingga tanaman kita jika menggunakan media arang sekam ini sangat baik sekali dalam pertumbuhannya. Nah kawan, untuk media tanam selanjutnya ini adalah sekam padi. Nah sekam padi ini merupakan kulit-kulit padi yang sudah dibulir yang biasa kita temukan di penggilingan padi yang sudah dipanen.
Nah, sekam padi ini banyak sekali dicari oleh para petani karena bisa dijadikan sebagai media tanam dan juga memiliki kelebihan sebagai media tanam, antara lain karena bentuknya seperti perahu dan memiliki lambung sehingga sekam padi ini mampu menahan nutrisi lebih lama. Di samping itu juga ada beberapa manfaat dari media sekam padi ini, yaitu untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan porositas. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekam padi ini dicampur bersama media tanam, terutama media tanam yang kita gunakan untuk tanaman kita yang ada di pot atau polybag. Nah, kawan, yang terpenting dari media tanam berupa sekam ini mengandung unsur kalium yang sangat berguna sekali untuk tanaman hias kita. Karena sekam ini berasal dari buah, sama halnya dengan kokopit tadi. Karena kokopit ini berasal dari kelapa, jadi unsur kaliumnya sangat dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Dan juga untuk tanaman hias, biasanya sekam ini digunakan untuk anggrek tanah seperti cymbidium, golden boy, giant ruby, dan lain sebagainya. Di samping itu juga sekam ini mempunyai beban yang tidak terlalu berat ya, jadi ringan kalau digunakan untuk tanam, media tanam. Untuk pengiriman juga berpindah dari satu orang ke orang lain, jadi tidak begitu ribet, jadi masih sangat ringan sekali, tidak menambah berat dari tanaman itu sendiri. Selain itu juga, kalau kita menggunakan sekam sebagai media tanam untuk tanaman hias kita, kalau kita misalkan mempunyai tanaman hias yang kita taruh di depan atau di sekeliling rumah kita atau kebun kita, sekam ini bisa mengusir kucing. Jadi biasanya kalau kucing membuang kotoran, entah itu kencing ataupun buang air besar, biasanya kucing menyukai pasir ataupun rumput-rumputan yang ada di sekitarnya. Namun kalau kucing itu melihat adanya sekam, dia tidak mau membuang kotoran sembarangan, karena di samping bentuk dari sekam itu lancip ya, jadi takut mengenai diri kucing itu sendiri. Secara otomatis nanti si kucing tidak berani lagi secara sembarangan membuang air atau mengganggu tanaman di sekitarnya. Jadi sangat berguna sekali untuk mengusir kucing di area kebun tanaman hias kita. Selain itu juga sekam ini juga sebagai penangkal bekicot yang biasanya berkeliling di tanaman kita. Jadi baik bekicotnya itu yang ada cangkangnya ataupun tidak, biasanya sering menghinggap di bibit-bibit tanaman yang masih kecil. Nah, ini sangat bermanfaat sekali sekam digunakan agar bekicot ataupun yang lainnya, hewan-hewan kecil lainnya bisa menjauh dari tanaman hias kita. Nah, untuk media tanam selanjutnya ini ada pasir. Pasir ini biasa digunakan sebagai media tanaman hias karena memiliki kemampuan yang bisa mempertahankan kelembapan untuk waktu yang cukup lama. Selain itu juga tekstur butir pasir yang lebih besar biasanya juga dipilih karena faktor estetika. Nah, kemudian kalau kita ingin menggunakan media tanam berupa pasir ini, biasanya agar penggunaannya lebih optimal, biasanya pasir ini juga dicampur dengan pupuk dasar agar nutrisi tanaman bisa terjamin secara maksimal. Nah kawan, beberapa hal yang harus kita lakukan dan kita ketahui sebelum menggunakan pasir ini sebagai media tanaman kita. Alangkah baiknya kita bersihkan dulu media pasir ini, karena pasir relatif rawan untuk digunakan sebagai media tanam karena sumber kontaminannya yang sangat besar sekali. Nah, untuk menjaga hal itu, tanaman kita bisa tetap subur kalau kita membersihkannya dulu agar tidak terkontaminasi dengan tanaman kita. Kemudian lakukan juga pada media tanam pasir ini dengan penyemprotan menggunakan fungisida. Nah, kemudian
Ketika kita sudah melakukan penyemprotan dan pencucian secara bersih, jangan lupa untuk mengeringkan di bawah cahaya matahari sebelum dipindah ke dalam pot. Nah, ketika mau dipindah ke dalam pot, jangan lupa agar potnya kita beri lubang tanam sesuai dengan kedalaman yang dibutuhkan oleh masing-masing jenis tanaman, karena biar bisa mengatur sirkulasi dan kelembapan media tanam itu sendiri. Nah, keuntungan yang lain jika kita menggunakan media tanam berupa pasir ini, karena pasir memiliki karakteristik yang sangat berpori sehingga tidak dapat menahan air dalam waktu lama. Oleh karena itu, area tanam bisa terjaga lebih bersih dan tanah tidak berceceran karena tanah tidak becek. Di samping itu juga harga dari pasir ini terbilang sangat murah, jadi relatif bisa menjadi rujukan untuk dijadikan sebagai media tanam. Yang pasti kita sesuaikan dengan jenis tanaman yang kita miliki. Dan keuntungan yang lainnya, media pasir ini jika kita gunakan sebagai media tanam, sifatnya sangat lembab ya jika terkena air. Jadi jika digunakan sebagai media tanam di musim hujan, kita tidak perlu terlalu sering menyiram tanaman, karena pasir ini memiliki karakteristik yang sangat berpori sehingga membuat media pasir mudah terbawa oleh air yang disiram. Nah kawan, untuk media tanam selanjutnya ini ada arang. Arang merupakan salah satu media tanam yang sering digunakan oleh beberapa pecinta tanaman. Namun perlu diketahui para sahabat anggrek ataupun tanaman hias lainnya, penggunaan media arang ini kekurangannya tidak bisa menyimpan atau mengikat air secara maksimal. Jadi kalau kita mempunyai anggrek dan kita ingin menggunakan media arang ini sebagai media tanamnya, alangkah tepatnya dan benar jika kita gunakan untuk anggrek yang usia remaja ataupun dewasa, dan tidak baik untuk seedling atau yang baru keluar dari botolan, karena jenis dari arang ini tidak begitu bisa menyimpan air dan dikhawatirkan kalau kita gunakan untuk aklimasi bibit anggrek sangat tidak tepat sekali, karena nanti bisa cepat mati akibat kurangnya kadar air. Dan dalam pengaplikasiannya, jika kita memiliki tanaman hias contohnya anggrek, kalau kita berada di dataran tinggi sangat tepat sekali kita menggunakan media arang ini sebagai media tanamnya, karena suhu udara dan air yang ada di dataran tinggi sangat lembab sekali, dan untuk menjaga kestabilan kelembapan media sangat tepat sekali menggunakan arang, karena tidak begitu banyak mengikat airnya, jadi kadar kelembapannya masih standar dan stabil saja. Namun beda halnya jika kita memiliki anggrek yang berada di dataran rendah, alangkah baiknya Anda tidak menggunakan arang. Lebih baiknya Anda menggunakan kokopit atau serabut kelapa yang bisa menyimpan kadar air lebih tinggi, karena di dataran rendah suhunya lebih panas ketimbang dataran tinggi. Dan keuntungan kalau kita menggunakan arang sebagai media tanamnya, media arang ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita, karena media tanam berupa arang ini tidak mudah lapuk dan juga akan sangat aman sekali dari gangguan jamur atau hewan yang dapat merugikan tanaman kita. Manfaat lain juga yang dimiliki oleh arang ini, selain bisa mengatur kelembapan udara, arang juga dapat menyerap bau termasuk gas dan zat beracun yang ada di udara. Oke kawan, itu tadi beberapa informasi yang bisa saya sampaikan mengenai media tanam, yang jelas mempunyai fungsi masing-masing tergantung tanaman yang kita miliki. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.